dari usia 6 bulan, ya pisang itu nggak dikerok lagi gitu ya, tapi cuma dipotong, lalu dia pegang sendiri dan dia makan gitu. Nah, hal seperti itu yang ya ampun, umur 6 bulan kok udah suruh makan pisang yang utuh gitu. Ya contoh kecilnya seperti itu. Kan juga jadi satu kebiasaan baru, tantangan baru mendidik anak-anak yang sangat berbeda dari saat Gusti anak-anak dahulu kan orang tua Sri Sultan dan Kanjeng Ratu Hemas mendidik Gusti dan kakak-kakak ya, 4 kakak perempuan ini. Nah ini kan pola didik baru ya sekarang gitu. Betul. Dengan berbeda. Nah selain ini kita harus melangsungkan pendidikan yang baru seperti sekarang. Nah kalau pola didik dulu orang tua Gusti seperti apa dan apakah juga diterapkan ke 2 anak Gusti sekarang? Ada beberapa yang saya terapkan, tapi ada juga yang tidak, Mbak, gitu ya. Jadi dan ini bukan berarti terus kita mulus-mulus aja, tidak juga. Tentu pasti ada gejolak juga yang timbul karena pola asuh ibu saya, kakak saya nomor 1 yang anaknya sekarang sudah pada ABG gitu ya, dengan saya yang anak-anak saya masih kecil zamannya sekarang gitu ya, itu tentu berbeda gitu. Dan memang harus ada komunikasi yang cukup intens gitu ya dengan saya dan ibu saya gitu, karena memang pola asuhnya kita berbeda. Jadi contohnya adalah seperti ini. Kalau zaman saya, anak umur 6 bulan itu masih makan bubur yang halus sekali, terus habis itu baru nasi tim. Nah ini mungkin mayoritas memang masih seperti ini. Anak saya yang pertama juga dulu seperti itu, tetapi saya terapkan anak saya yang kedua berbeda, yaitu dengan baby lead weaning. Mungkin Mbak tahu kan, jadi memang dari usia 6 bulan, ya pisang itu nggak dikerok lagi gitu ya, tapi cuma dipotong, lalu dia pegang sendiri dan dia makan gitu. Nah, hal seperti itu yang ya ampun, umur 6 bulan kok udah suruh makan pisang yang utuh gitu. Ya contoh kecilnya seperti itu. Terus nanti makanannya tuh belepotan gitu ya, kemana-mana dan kotor bajunya gitu kan. Terus eyangnya bilang, ya ampun makannya kok belepotan, kok disuapin aja gitu. Hal yang seperti itu gitu kan. Ya itu hal kecil dalam sekian banyak contohnya Mbak gitu. Tapi kayak saya memang masih menerapkan anak saya bagaimana bisa melihat tari, masih menggunakan sejawa, jadi masih terus menerapkan kebudayaan itu tetap Mbak. Jadi kayak misalnya sowan ke keraton gitu ya, maksudnya adalah sowan itu kita masuk ke dalam keraton yang di bagian dalam di dalam suatu acara gitu ya. Jadi dia masih harus pakai kebaya, pakai pakaian Jawa yang full gitu. Nah itu tetap masih saya terapkan. Tetapi kalau zaman dulu mungkin lebih ke manut ya Mbak. Saya juga dulu merasa ya udah pakai itu ya diam, duduk gitu ya. Kalau anak saya enggak, nanya kenapa saya harus pakai baju ini, kenapa saya harus duduk diam, kenapa itu begini, kenapa itu begini gitu ya. Jadi lebih harus ada penjelasan kalau anak zaman sekarang. Saya rasa hal-hal yang seperti itu yang berbeda. Nah, kalau dengan pandemi ini, berbedanya adalah karena kami terus sering di rumah gitu ya, tapi saya ada di rumah, tapi saya bekerja. Nah, ini kadang dilihatnya adalah, ibu di rumah tapi kok nggak punya waktu buat aku, jadi hal-hal yang seperti itu. Nah, sedangkan kalau zaman dulu ibu juga sibuk sendiri gitu ya, memang ibu kegiatannya sudah banyak, tetapi begitu di rumah ya nggak ada handphone, nggak ada ini gitu loh. Jadi kadang saya kan masih harus koordinasi dengan handphone gitu, dan kelihatannya yang tuh ngelihatnya kok kamu kok selalu pegang handphone gitu ya, ngapain aja gitu pegang handphone, padahal kita juga koordinasi buat besok, tapi kan habis itu nanti saya taruh, saya main dengan anak lagi. Nah itu yang membuat sedikit gejolak, karena kadang kalau jadi kita ini satu rumah Mbak, satu kompleks, jadi satu kompleks besar begitu, kita tinggal bersama-sama. Dengan pandemi ini, hal kecil menjadi besar Mbak kadang.
itu tantangan berikutnya ya. Iya. Antara sederet tantangan-tantangan yang lain. Nah, Betul, banyak. Dengan sering berada di rumah, tapi kesibukan juga luar biasa gitu ya, sampai disinggung terus memegang handphone gitu. Nah, ini bagaimana kiat Gusti dan suami untuk meluangkan waktu untuk kedua anak di tengah kesibukan masing-masing? Ya pasti saya mengusahakan kalau yang penting saya dengan suami dulu gitu ya, karena suami ini pekerjaannya adalah pekerjaan kantoran, sedangkan saya tidak ya, saya waktunya kadang-kadang pagi kosong, lalu malam sibuk gitu, atau kadang kebalik, pagi penuh gitu ya, baru malam sibuk, malam baru longgar, jadi kadang waktu saya tidak teratur gitu. Nah, yang pasti saya minta waktu sama suami saya pagi hari itu saya harus komunikasi tentang jadwal saya hari ini dan besok gitu ya. Jadi seperti apa, lalu membahas yang kemarin. Jadi paling tidak suami mengerti kegiatan saya juga seperti apa. Nah dari situ nanti kita baru kelihatan istilahnya saya bisanya itu kapan, suami saya bisanya kapan. Kalau memang saya tidak bisa ya sebisa mungkin suami saya pulang untuk bersama dengan anak-anak. Jadi ya, shift-shiftan lah Mbak istilahnya gitu. Walaupun saya juga tetap ada neni istilahnya ya. Nah, tapi itu yang pertama kita harus bangun dulu. Nah, nanti kalau misalnya satu hari itu saya sibuk gitu ya, saya istilahnya reimburse besok tuh Mbak. Jadi besok saya seharian di rumah misalnya gitu. Seharian di rumah dengan tidak ada kegiatan. Atau besoknya lagi gitu. Jadi harus ada balancing aja sih gitu. Dan terutama kedua orang tua saya juga ajak komunikasi gitu ya. Jadi saya ajak mingguan misalnya, karena saya tinggal satu kompleks, saya sering ketemu dan anak-anak juga sering ketemu dengan beliau-beliau. Saya juga ngasih tahu bahwa gini loh, nanti kalau misalnya Nisaka menanyakan tentang ini, saya dan suami sudah mengambil keputusan ini gitu ya. Jadi eyangnya kalau ditanyain biasanya tuh anak saya tuh contohnya adalah makan es krim. Gitu ya. Nggak boleh makan es krim kalau sudah malam. Jadi saya bilang ke orang tua saya bahwa saya tidak mengizinkan anak saya makan es krim kalau malam. Jadi jangan ditawarin makan es krim kalau malam. Kalau bisa yang-yangnya juga jangan makan es krim kalau malam. Jadi seperti itu. Jadi mencontohkan ya ke anak-anak gitu. Betul.